Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ayat berapa kemarin? 38 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nari kullama takhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza taraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar qala likullin dhi'fu walakin la ta'lamun qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fadhuqul adzaba bima kuntum taksibun innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fis sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas tentang standar penilaian. Zalim itu ada dengan pengertian melanggar, tapi ada zalim dengan pengertian membangkang, menolak. Sama dengan kufur. Ada kufur dalam arti perbuatan itu pelanggaran, tapi ada kufur dengan pengertian pembangkangan, penentangan. Sama dengan fasik. Fasik itu ada yang masih dikategorikan pelanggaran, ada yang dikategorikan fasik itu memang penentangan dengan penuh kesombongan. Maka sebelumnya dibahas apa? Faman adlam, adakah yang jauh lebih zalim? Man adlama itu melakukan tindakan yang dengan tindakan itu jiwa seseorang jadi gelap. Itu ya. Jadi ada pelanggaran hak orang lain atau hak diri. Nah, ketika kita melakukan pelanggaran yang standar pelanggaran itu hukum Islam, itu akan menimbulkan apa? Dampak-dampak yang sifatnya kejiwaan, yang dalam bahasa Rasulullah mahaka fi sodrika. Jadi dosa itu yang menjadikan jiwa ini risau, berat, terbebani jiwa ini. Dan kamu tidak suka, wakarohta, dan kamu tidak suka ayat tolia untuk diketahui alaihin nas, beban jiwa itu oleh orang lain. Itu kalau terus numpuk jadi gelap. Gelap bukan sekedar gelap itu dalam arti tidak mempengaruhi, ibaratnya wadah itu diisi sesuatu yang bisa merusak unsur logamnya. Ini disebutkan kalla barrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau tidak demikian, barrona ala qulubihim, bahkan ron di sini maknanya kalau logam itu mengalami proses kalau besi itu berkarat, bahkan berkarat atas hati mereka. Lantaran apa? Maka nu yaksibun, apa yang mereka jalani. Jadi ada apa itu jenis. Berarti ada jenis yang itu merusak wadah batin itu.
Nah, makanya orang beriman itu semua peribadatan yang kita jalani itu tidak saja mengisi terang, namun menjadikan wadah kita ini, wadah batin, hati, ruh ini menjadi apa? Lebih kuat. Sehingga harus ada perbuatan, yang perbuatan itu tidak saja baik tapi harus memperbaiki. Ya, itu ya. Jadi perintah Allah itu kalau dijalani itu baik, berdampak pada kejiwaan seseorang, dan itu memperbaiki jiwa. Jadi kalau ada wadah yang kotor, itu dengan adanya perbuatan baik terus itu ya, itu bisa menggantikan isi-isi yang buruk tadi. Makanya orang mukmin itu walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang mempercayai standar kebersihan, ya, standar pengaman, standar pemurnian Islam, ya. Ya. Wa tatma'innu qulubuhum, hati mereka itu jadi tenang. Jadi hati itu ada penolakan itu. Ya. Makanya kalau kamu itu resah, itu berarti apa? Ini penolakan. Berarti hati ini masih hidup. Itu ya. Pelanggaran yang kita jalani terus itu menggelapkan batin. Lama-lama jadi rusak. Itu ya. Jadi baik memperbaiki. Sebaliknya standarisasi perbuatan yang itu bukan standar Islam, ya, tidak saja itu kotor namun punya darah yang rusak. Makanya ala bidzikrillah, ketahuilah zikrullah. Nah, zikir itu jangan difahami hanya menyebut nama, mengingat standar perbaikan tadi. Oh iya, saya ingat larangannya. Hati-hati, larangan itu tidak saja kotor tapi mengotori. Tidak saja ya, itu kerusakan tapi punya daya rusak. Nah itu ya. Makanya waman tazakka, siapa yang membersihkan diri lewat larangan yang dijauhi, perintah yang dijalani, fa innama yatazakka li nafsi. Itu pada hakikinya dia memperbaiki untuk apa? Nafas, hal-hal kejiwaannya. Itu ya. Makanya orang kafir sebenarnya orang yang paling resah. Kenapa ajaran yang ketika dijalani standar lakunya tadi tidak saja kotor tapi mengotori, tidak saja rusak tapi merusak nanti. Nah, makanya di sini adakah orang yang paling zalim, mengurangi hak, tidak saja hak jiwa, diri maupun orang sekitarnya. Mimaniftaro 'alallahi kadziban. Dibanding orang-orang yang mengada-ada kedustaan atas nama Allah. Apa maknanya kedustaan atas nama Allah? Atas nama agama. Jadi yang dilarang itu bukan standar yang diturunkan, yang diperintah itu bukan standar yang diturunkan. Kan mengatasnamakan Tuhan kan itu. Oh ini kita kan manusia bertuhan, kita ini kan orang beragama. Tapi standarisasi atas nama Tuhan, atas nama agama itu bukan yang diturunkan. Itu ya. Nah, makanya Al-Quran ini ya, menerasasi itu tidak saja kotor tapi mengotori, tidak saja rusak, merusak. Nanti pada klimaknya jiwanya mati. Makanya makhluk yang pertama kali mati itu siapa? Iblis. Semenjak dia menolak Allah, standar kepatuhannya tadi, itulah makhluk yang pertama kali merasakan kematian. Makanya orang kafir itu orang yang menolak standar laku ya dari Allah yang diturunkan itu disebut orang mati. Innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak bisa membuat dengar orang yang mati. Wala tusmi'us summa. Engkau tidak bisa membuat dengar orang-orang yang tuli. Terus siapa yang bisa mendengarkan pendengaran? Yaitu orang-orang yang hatinya hidup. Sehingga ada lesan, telinga, mata yang sifatnya indrawi ruh. Makanya orang kafir disebut apa? Sumum bukmun umyun, tuli bisu buta. Padahal organ indrawi lahirnya fungsi.
Itu ya, tapi dayanya itu tidak fungsi. Itu dipertanggungjawabkan oleh kepada Allah nih. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, bukan telinga. Jadi fungsi-fungsinya daya tadi ya. Telinga daya dengar, inna sam'a, sesungguhnya daya dengar. Wal basoro, daya lihat, daya fikir. Ya. Kul wal fuad, daya ruh, daya pikir. Pikir termasuk ruh itu. Kan abstrak itu ya. Daya pikir, orang berpikir itu bisa lemes ya. Jadi memforsir ya daya pikir. Kullun masing-masing ulaika, mereka-mereka yang dikasih daya lihat, daya dengar, daya analisa, ya. Kullun ulaika kana anhu mas'ula, diminta pertanggungjawaban memberdayakannya tadi. Jadi Islam itu kalau disebut apa sih Islam itu? Islam itu pengetahuan untuk memberdayakan fungsi-fungsi hidayah tadi. Bisa dipahami ya. Ini dipertanggungjawabkan. Makanya ibadah itu pasti ada unsur fikirnya. Unsur fikirnya ada. Sholat. Loh, kenapa kamu sholat? Allahu Akbar. Masuk areal fikir. Allahu Akbar, ya Allah. Itu ya, Allahu Akbar. Setiap gerak itu ada Allahu Akbarnya. Sehingga sholatnya sama, tapi beda bobot sholat berdasarkan apa? Kapasitas daya dengar, daya lihat, daya fikir yang melakukan sholat, belum yang lainnya. Nah kalau ini digantikan, itu orang yang paling zalim itu ya, mengganti standarisasi laku perbuatan tadi. Au kadzdzaba, atau mendustakan bi ayatihi, ayat-ayatnya. Ayat apa ini? Yang paling dekat kan ayat larangan, yang paling dekat itu ayat perintah. Ya, di balik larangan itu ada ancaman. Sebaliknya ada janji. Kalau kamu jalani hati-hati, merusak itu ya. Ngotor dan ngotori, kotor dan ngotori, daya rusak dan merusak. Tapi kalau kamu tinggalkan, kamu selamat. Sebaliknya perintah itu benar demikian. Itu informasi, itu bersih dan membersihkan, baik dan memperbaiki. Itu ya. Tapi kalau kamu tinggalkan, hati-hati itu bisa merusak nilai-nilai bobot kemanusiaannya. Sehingga yang dominan apa? Nafsunya. Makanya orang kafir disebutkan apa? Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Mereka itu kaum yang tidak menggunakan akal. Padahal perangkat akalnya punya, tapi disalahgunakan dayanya. Apa? Kreativitas berpikirnya untuk menolak, bukan berkreativitas untuk menerima informasi dari langit itu tadi. Nah sekarang itu ya, jadi berpikir dayanya sama tapi digunakan menolak, daya sama tapi digunakan menerima. Makanya ada seorang ulama namanya Syekh Ibnu Athaillah, itu menyimpulkan dalam kitab hikmah itu singkat sekali ya. Beliau mengatakan gini, ma min syai'in, ya, tidak ada sesuatu anfa'u ya qalban minal fikr, tidak ada sesuatu ya yang lebih memberikan dampak manfaat bagi hati, ruh dan jiwa seseorang minal fikr dibandingkan aktivitas fikir. Coba dilarang pikiran, jangan berpikir nolak, berpikirlah menerima. Ternyata Allah melarang, itu informasi bahaya luar biasa yang diberitahukan Allah kepada kita. Ketika Allah merintah itu informasi valid, akurat tentang selamat. Padahal Allah tidak memetik kerugian maupun untung. Loh, coba orang memberitahu bahaya itu kita terima kasih apa enggak? Hati-hati ini racun. Ternyata memang di lab itu racun. Terima kasih apa enggak? Ini bayangkan larangan Allah itu ada gambar tengkorak nih. Jelas ya. Lu kok menolak kamu, ada gambar bahaya racun nih. Itu ya, jangan langsung kamu haus, langsung kamu minum. Jangan alasan lapar semua makanan kau masukkan. Padahal ini ada larangan, nanti bahaya, perusak, kotor ngotori, rusak merusak, kerusakan merusak.
Gitu ya. Nah, makanya bi ayatihi. Jadi ma min syai'in anfa'u ya ilal qalbi min fikrah. Tidak ada sesuatu yang jauh lebih memberikan manfaat bagi jiwa seseorang, hati dan akal seseorang dibanding fikir. Kenapa? Yadkhulu biha maidanal fikr. Dia akan masuk satu medan fikir. Makanya Al-Quran itu afala yatafakkaru, tidakkah kamu berpikir, afala taqilu, itu aktivitas fikir untuk menerima, bukan fikir untuk nolak. Itu ya. Pertanyaannya gini, coba, ini kan bahasan sebelumnya kan berbicara tentang iblis itu ya. Apakah iblis tidak berpikir itu? Berpikir, tapi semangat dengan fikir itu untuk nolak. Itu ya, nolak, ya. Kenapa kamu tidak mau sujud? Saya punya alasan ya Allah. Saya analisa, seharusnya yang sujud itu bukan saya, iblis. Ya Adam, kenapa pendatang baru kok? Pendatang baru itu seharusnya hormat yang jauh lebih ada sebelumnya. Dia tidak punya prestasi apapun. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan bahannya jauh lebih mulia. Itu kan alasan rasionalnya kan ya. Tapi kalau dirasionalkan lebih dalam lagi, loh Allah itu yang berhak. Itu ya. Apakah sujud kita, tasbih kita selama ini itu memberikan dampak suci bagi Allah? Tidak. Itu ya. Apakah takbir kita membawa berdampak Allah itu maha agung dengan takbirnya kita? Tidak. Justru ketika kita bertakbir, bertasbih, bertahlil, bertahmid, itu sebetulnya Allah yang memberikan bobot kemuliaan bagi kita. Lalu apa bedanya ketika Allah merintah sujud? Itu sama dengan itu. Lihatlah siapa yang merintah. Jangan kepada siapa kamu diperintah. Kan itu kan ya. Masya Allah. Nah, disinilah akal itu beribadah. Kalau digunakan semangat untuk menerima. Ya itu sudah kita bahas sebelumnya. Ulaika yanaluhum nasibu minal kitab. Mereka lah orang-orang yang memperoleh jatah bagian kitab. Nah kita ini kita punya jatah kitab kan. Untuk apa kitab ini? Untuk standar menilai dan memahami kegiatan kita ini loh. Apakah bercorak ibadah, menerima atau penentangan? Ini kan dibicarakan Muslim yang terima Taurat, Muslim yang menerima Injil. Tapi setelah turunnya Al-Quran tidak mau menggabungkan standar penilaian hidup kehidupan ini dengan standar Al-Quran. Apa bedanya dengan mereka? Kita ini ahlul Quran, mereka ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu sebetulnya pemilik kitab yang memiliki standar penilaian untuk menilai perbuatan saya ini benar tidak menurut Allah. Apakah kita tidak sama kalau kita tidak menggunakan Al-Quran itu standar pemahaman untuk memahami hidup dan kegiatan hidup ini? Ini podo aja sebetulnya. Malah Muslim itu diadukan oleh Rasulullah nanti di akhirat ini. Wa qala rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah kaumku. Itu ya, kaum saat aku Rasulullah diutus membawa Quran. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Menjadikan, memposisikan ya Quran ini sesuatu yang dihindari sebagai standar penilaian. Itu ya. Umat siapa ini? Ya umat setelah turunnya Al-Quran. Nah, apa dampaknya? Kita lanjutkan. Qalat khulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi. Ya, maka Allah berfirman, udkhulu, masuklah kamu, bergabunglah kamu. Ya. Orang itu akan disatukan oleh kegiatan yang kegiatan itu bermodal pemahaman yang sama. Itu ya. Kita akan disatukan oleh pemahaman. Apa yang difahami? Kamu berbuat tidak berbuat itu untuk apa? Loh, kalau standar penilaiannya hanya untung rugi di dunia, ya kita akan disatukan itu. Meskipun seolah-olah beragam itu ya sistem yang digunakan itu, tapi intinya kan
supaya terhindar bahaya dunia, supaya mendapatkan manfaat dunia. Disatukan ya. Untuk menanggulangi apa? Bahaya jangka pendek. Untuk menggapai apa? Keselamatan jangka pendek. Lu akhirat. Wah, akhirat cuma dikasih doa aja, masa gitu. Hari ini kan gitu sikap beragama kan. Untuk akhirat itu wilayah Islam, dunia itu wilayah kita. Konsep langit itu tidak membumi. Itu ya, langit itu ya doa. Makanya Fir'aun mengatakan apa? Ya Haman nili sorha la'anli attali'u ila ilahi Musa. Ya. Jadi Haman itu teknokratnya Fir'aun. Haman, bangunkan aku menara suar. La'alli harapanku agar aku attali'u ila ilahi Musa, Tuhan Musa yang di langit itu. Loh kalau di bumi ya saya ini. Ana rabbukum wa hadza Misra. Ini loh prestasi saya bisa mensejahterakan, memakmurkan Mesir dengan teknologi bangunan yang luar biasa. Ini wilayah kami. Apa bedanya dengan sekarang? Agama itu wilayah Tuhan, tapi masalah urusan dunia itu wilayah manusia. Sehingga agama dicari apa itu? Upacara, bukan cara hidup. Realitanya upacara. Ya kalau lahir dihadirkan upacara kelahiran, kalau nikah upacara pernikahan, kalau mati upacara kematian. Maksud itu Islam itu wilayah doa, tidak ada dalam alam realitas yang dipraktekkan dalam alam realitas nyata ini. Maka akibatnya apa? Udkhulu fi umam, masuklah kepada kamu jajaran umat-umat. Golongan apa? Yang menentang. Ya. Nah, golongan yang menentang itu di mana? Mana? Padahal mereka itu tidak menentang adanya Allah loh. Yang ditentang adalah standar laku perbuatan. Itu yang ditentang. Qad kholat yang telah lewat min qablikum jauh sebelum kamu, minal jinni dari bangsa jin wal insi dan bangsa manusia, finnari ke dalam neraka. Jadi neraka itu tidak ditolak, waqina adzabannar. Sementara sebab yang menyebabkan kalau dijalani neraka, sebab yang kalau ditinggalkan masuk neraka, tidak diturunkan itu, diturunkan. Makanya Allahumma, Rasulullah doa ini, Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, aku berlindung dari neraka dan apapun sebab yang mendekatkan kepadanya, baik itu tutur kata maupun ucap sepak terjang aku, ya Allah. Itu kan sebabnya itu ya. Iya. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, aku minta surga dan apapun laku dan perbuatan yang mendekatkan aku kepada surga. Berarti sebabnya kan ya. Maka wafil akhirati hasanah itu sebab, fit dunya hasanah itu sebab, wafil akhirati hasanah itu akibat. Rabbana atina fid dunya hasanah itu sebab, wafil akhirati hasanah itu akibat. Nah, kalau kita kan enggak, hasanah nurut ukuran kita. Loh, redaksinya sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi tidak dikasih pemahaman hasanah itu akibat dan sebab. Itu ya. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina. Itu orang percaya kepada Allah itu. Ya. Ketika wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum au asyadda dzikra wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Kemana arah ditujukan doa itu? Allah. Di antara mereka setelah melaksanakan manasik haji itu ada orang yang berdoa, wahai Allah, berikan aku kebaikan dunia. Lah ngono. Oleh apa ya? Ya oleh dunia. Jadi Allah itu adil. Allah tidak pernah mengurangi hak. Kalau kamu minta dunia, dikasih dunia ini.
Iya ya. Man aradal ajila ajalnahu fiha ma nasya'u liman nurid. Siapa yang menghendaki segera dengan ketaatannya kepada Allah itu, ya kami segerakan. Tapi mereka tidak dapat apa-apa. Akibatnya nanti tidak ada apa-apa. Akibatnya apa? Penyesalan. Bagaimana? Ya, masuklah finnari, ke dalam neraka. Neraka gak enak. Kenapa? Tempatnya begitu panas, saling menghujat, saling menyalahkan. Itu ya, lu orang menderita di tempat yang paling sempit, sama-sama penghuninya itu saling olo-olo, enak ya? Saling nyalakan, enak ya? Nah, kulama setiap kali, berapa masuk golongan umat ini, masuk. Itu kelompok manusia yang pernah ada ahli neraka itu masuk terus, karena rentetan. Kulama setiap kali dakhalat, masuk masing-masing umat tadi, ya, la'anat ukhtaha, ya, dia melaknat ukhtaha, saudaranya. Nah, kita ini akan diikat persaudaraan. Yang persaudaraan itu ada corak dua, segera, tujuan segera dunia apa akhirat. Itu ya. Nah, kalau Islam tidak diikat persaudaraan, bahwa masa depan kita itu akhirat. Yang dinilai oleh Allah itu bukan gagal berhasilnya, tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, cara siapa yang kau pakai untuk menggapai berhasil jangka pendek dunia, jangka panjangnya akhirat. Supaya terhindar kerugian jangka pendek dunia, supaya terhindar kerugian jangka panjang akhirat. Cara siapa yang kamu pakai? Ngono ayate kok. Ini ya, ada ayatnya. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim. Kemudian kujadikan kamu, ya, khalifah-khalifah yang memerankan peran-peran ajaran Islam, cara Islam, ya, di bumi ini min ba'dihim, setelah mereka. Setelah mereka apa? Ya umat-umat ini, umat yang menerima Islam atau umat yang menerima standarisasi Islam. Itu ya. Kemudian Allah menegaskan, summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linandzura kaifa ta'malun. Untuk kami perhatikan bagaimana kamu menjalani hidup ini. Bagaimana Islam itu, bagaimana cara, bukan upacara. Kalau upacara itu tadi, ya konsep langit. Islam itu ya doa itu. Apalagi Fir'aun kan mengatakan itu. Ya manab nili sorhan la'alli aqalim ila ilahi Musa. Bangunkan aku menara agar aku bisa menengok Tuhan Musa yang di langit. Itu konsep langit itu. Bumi punya konsep kehidupan sendiri. Nah, kembali pada ini. Jadi setiap kali umat-umat yang disatukan standarisasi pemahaman yang sama tentang orientasi dunia atau akhirat, la'anat ukhta, melaknat saudaranya. Saudara apa ini? Saudara agama itu tadi. Agama itu jangan dipahami upacara toh. Agama itu cara. Upacaranya lebih sedikit daripada caranya jauh lebih banyak. Kalau upacaranya apa ya? Sadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi implementasi ajaran sholat, zakat, puasa, haji 24 jam. Nikah, upacaranya kan enak. Qabil tu nikah wa tazwija bil mahril madhkur. Piro mahari 1.000 mahar 200.000 oleh wong wedok ya. Masya Allah bapak ya. Maka mertua itu terbaik. Kenapa? Masya Allah merawat. Barang dinikahi 200.000 wis saya. Loh, tapi setelah upacara nikah itu jauh lebih banyak konsekuensi yang harus ditanggung. Itu ya. Bagaimana? Masa hubungan kelamin saja? Sandang, pangan, papan, nanti punya keturunan. Kau arahkan kemana? Anak dunia apa anak akhirat? Itu ya. Itu pandangan hidup. Jadi cara pandang. Loh, kalau upacaranya hubungan kelamin, binatang melakukan hubungan kelamin. Tapi ibadahnya masuk qabil itu saja.
ada 2 saksi, ada mahar, ada wali, ada akad. Masa ikut dok? Tidak ikut dok. Setelah itu jauh lebih sampai wafat kok. Itu ya. Nah itu cara pandang, coba ya, ada cara pandang dalam Al-Quran ini. Itu ya, dalam surat Yusuf itu. Bagaimana ya Nabi Yusuf itu? Nabi Yusuf itu kan bersaudara 12. Itu ya. Tapi ketika Nabi Yusuf itu ya, dilepas dari Nabi Yakub, kenapa kok sedih? Loh, padahal saudaranya masih 11 kan. 11 yang utuh dikurangi siji kok sedih. Ada apa itu? Karena cara pandangnya beda. Kenapa? Anak saya ini jadi nabi nanti. Loh, pandangan kenabian yang harus dirawat, harus dilindungi. Tapi ketika Nabi Yusuf dipegang pedagang, apa pandangannya tentang Nabi Yusuf? Wa syarahu bi tsamanin bahsin darohimin ma'dudat wa hum fihi minaz zahidin. Wis anak ini menjadi beban saja, dijual dengan sak maumah, yang penting saya tidak terbebani dengan anak temuan ini. Itu apa enggak? Jangan-jangan cara pandang kita terhadap anak-anak kita itu seperti pandangan pedagang. Loh, tapi Nabi Yakub kehilangan 1 anak sedih, 40 tahun sedih. Kenapa? Dia tahu bobot nilai anak itu. Coba pejabat tinggi Mesir ketika membeli Nabi Yusuf di pasar budak itu apa enggak? Apa katanya? Penilaian seorang pejabat tinggi Mesir kepada istrinya. Ya, wa qala limraatihi akrimi maswaya asa yang fa'ana au natakhidahu walada. Itu pandangan tentang anak saja beda ya. Istri saya, muliakan kedudukan anak ini, fasilitasi terbaik anak. Ya, harapan kuat saya anak ini manfaat bagi saya seorang pejabat Mesir. Atau kita jadikan anak angkat. 1 anak saja cara pandangnya berbeda-beda. Jangan-jangan kita memiliki cara pandang berbeda atau sama dengan musuh Allah tentang kehidupan dunia dan aktivitas yang kita jalani ini. Itu ya. Nah, kalau disamakan ya saudaranya, sejenis ya, cara pandangnya sama. Loh, kalau Muslim memiliki cara pandang Islam itu hanya upacara-upacara, bukan cara hidup, apakah tidak sama dengan mereka? Nah, ini jadi pertanyaan, ini untuk kita membahas Quran ini untuk kita, tapi sampelnya macam-macam hamba Allah bisa di luar Quran. Tapi sayangnya kita ini kadang-kadang membahas Quran, itu kan orang luar, yang baca Quran ini paling terkena pertama kali. Ini sampel pemahaman kok. Hatta idza taraku fiha, hingga sampai dia masuk pada dasar di dalam neraka tadi, jami'an, bersama-sama semuanya. Qalat ukhrahum, ya. Orang-orang yang belakangan masuk tadi mengatakan apa? Liulahum, kepada orang-orang yang terlebih dahulu masuk neraka. Apa? Rabbana haula'i adalluna. Itu ya. Ya Allah, merekalah yang memberikan jalan pemahaman yang sama sehingga saya masuk neraka seperti mereka. Ya Allah, merekalah yang menyesatkan kami. Apa yang disesatkan? Pemahamannya. Itu ya. Jadi kalau dasar pemahamannya ini podo, regenerasinya ono. Ini berbicara regenerasi ini. Ya Allah, merekalah orang-orang yang menginspirasi saya dengan pemahaman yang salah bahwa agama itu konsep langit untuk akhirat. Ternyata apa? Dampak di dunia itu sampai saya bawa ke neraka ini. Ya Allah, merekalah orang-orang yang menyesatkan pemahaman kami tentang hidup dan kehidupan ini. Maka fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Berikan kepada mereka ya siksaan yang berlipat ganda jenis api neraka itu. Saya tidak rela ya Allah, dialah penyesat kami ya Allah. Nah, itu yang saya khawatirkan kan gitu kan. Kita tidak semasa, tapi cara pandangnya sama, ya sama nanti dampaknya. Gampangnya gini, kita kan punya sejarah ya. Punya sejarah. Sejarah ini yang sudah dibelokkan. Dulu kan ada paham nasakom. Itu ya, nasionalisme, agama, dan komunis. Jadi kebenaran itu standarnya telu ini. Karena yang berjuang di Indonesia itu bukan Muslim saja, komunis juga berjuang. Ya. Orang-orang yang berpandangan nasional juga berjuang, Islam juga berjuang.
maka harus ada satu pemahaman tentang apa yang layak untuk mengatur negeri ini. Maka digagas oleh Bung Karno Nasakom itu. Penggagas Nasakomnya mati, tapi gagasan ini masih dilakukan. Apa meneh gak wodo ngene? Loh, saya merewat jalan pemahaman yang sama ya Allah. Kan itu kan ya. Itu yang kita takutkan nanti. Kalau urusan pelanggaran hubungan pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelanggaran bisa dosa besar atau kecil tapi menumpuk jadi dosa besar. Itu urusan pribadi dengan Allah. Tapi kalau konsep pemahaman yang menyesatkan itu bisa dilakukan semua orang, lintas sejarah itu. Ini kan lintas sejarah ya. Itu ya. Masya Allah. Qala, Allah berfirman, likullin, buat masing-masing dikfun, berlipat ganda. Kenapa? Mana dosanya mana? Itu ya. Coba ini kalau dituangkan dalam bentuk pandangan hidup. Itu ya, bahwa Islam itu hanya upacara, bukan sebuah cara hidup. Itu kalau dilakukan terus apa ya? Ini terbawa terus dalam alam pikir, sehingga yang disesatkan itu pemahaman. Kalau pemahamannya sesat, setan nggak usah nggudu, nggak usah tiap hari nggudu. Mana digudong bangun jalan ya? Yang penting masuk jalan ini nggak usah punya rambu-rambu sendiri. Jadi setan itu punya cara hidup, ada pantangan, ada anjuran, ada larangan, ada perintah, tapi bukan dari Allah. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah. Ya. Likullin dikfun, masing-masing punya potensi yang sama membawa kurban. Jadi sesat membawa kurban ya dapat. Sesat dan gagasan sesatnya dari orang yang disesatkan. Orang yang disesatkan kan menyampaikan gagasan ini, terus ada kurbannya terus. Masya Allah. Ini bahaya ya. Itu ya. Kalau pelanggaran kita yakin kita melanggar, tapi jangan sampai orang muslim itu menentang standar kehidupan. Yang standar kehidupan itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah yang menghidupkan, Allah yang menghidupi, nanti Allah yang mematikan. Dan Allah akan minta pertanggungjawaban cara siapa yang kau gunakan dalam hidup ini. Walakin la ta'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui, tidak mengilmui semacam itu. Ya mari kita ilmui. Yang disesatkan itu pemahamannya. Lewat apa? Pola pandang, landasan pikir, pola pikir. Itu ya. Nah itu nanti jadi agama semacam itu. Hadirin rahimakumullah, sampai sekarang ini kan dimodifikasi terus itu. Ya. Oh sekarang ini agama itu sumber konflik. Nah, untuk menghilangkan konflik, akar konfliknya apa sih? Masing-masing mengakui agamanya paling benar, maka dinetralisir. Yang paling benar itu Tuhan. Cara memahami Tuhan itu relatif. Lalu digagas apa? Pluralisme agama. Apakah boleh ibadah sholat Jumat di negara Jaya? Boleh saja, yang penting itu rukun kan itu kan. Boleh. Sehingga dia tidak bisa membedakan mana upacara dan mana cara. Mana gagasan, ide, pemikiran, mana itu aksi nyata. Dan ini membawa korban. Hadirin, akan tetapi mereka tidak mengilmui hal ini. Waqalat ulahum, ya. Waqalat mengatakan ulahum, yang terlebih dahulu ya masuk neraka itu, li ukhrahum, kepada yang belakangan masuk. Famakana lakum alaina min fadlin, tiada bagi kamu kelebihan atas kami. Saya menggagas, tapi kenapa kamu tidak berpikir? Dilokno kan. Makanya malaikat itu mengatakan gitu. Saya punya gagasan ini, tapi kenapa kau tidak berpikir, kok didengar langsung dilakukan? Itu ya. Inna sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Mereka yang menyandang potensial untuk tidak sesat itu nanti ditanya. Standar fikirnya ada, informasinya ada larangan, informasinya ada perintah. Dikasih alat untuk mencerna sebelum berbuat, dikasih daya berbuat, itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti.
Itu agama. Jadi agama tidak seperti yang dipahami. Upacara-upacara itu pun dihadirkan saat lahir, saat nikah, dan saat mati, bukan sepanjang kehidupan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Patuhi Tuhanmu sampai datang yakin. Mati itu yakin. Iya, kamu tidak memiliki nilai lebih atas kami. Memang benar kami itu mengajak, tapi kenapa kamu tidak menganalisa ajakan saya itu menyelamatkan apa enggak? Ini makanya setan itu waqala syaitanu lamma qudiyal amru dalam surat Ibrahim ini. Ayat 19:21 ini. Dan setan saat diputuskan perkara di hadapan Allah mengatakan apa setan itu? Innallaha wa'adana wa'dal haq. Allah itu memang menjanjikan janji-janji yang benar. Dan Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Bahwa yang dilarang itu mencelakai, yang diperintah itu menyelamatkan kalau dijalani. Ya. Wa wa'atukum, aku pun memberikan janji-janji. Ini loh larangan saya, ini loh perintah saya. Instan, dunia bisa langsung dirasakan. Pakai cara Islam itu kesuwen. Ya. Maka fa'akhlaqtukum, bedanya kalau semua janji Allah dipenuhi, tidak ada satupun janjiku yang kupenuhi. Itu ya. Aku hanya apa? Maka naliya alaikum min sultan, aku tidak punya kuasa menyesatkan. Kecuali apa? Illa anta autukum, aku punya kuasa wewenang mengajak. Inilah, ayo larangan saya, itu larangan Allah. Ini perintah saya setan, ini perintah Allah. Aku hanya menawarkan saja. Itu ya. Fastajabtum li, sayangnya ajakan saya kamu turuti, ajakan Allah tidak pernah kau turuti. Iya, fala talumuni walumu anfusakum. Ojo salahno aku, salahkan diri kamu. Ini dalam surat Ibrahim ini. Ini informasi sudah disampaikan. Tidak percaya nggak apa-apa, tapi di dunianya kan sudah terbukti ya. Orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Islam itu penyesalannya ketika saat kematian menjelang. Coba Fir'aun ketika kematiannya datang gimana? Amantu billadzi amanat bihi Banu Israil. Aku percaya kepada Tuhan yang dipercayai Banu Israil. Wa ana minal muslimin. Aku termasuk orang muslim. Terlambat. Itu ya, terlambat. Makanya orang itu akan yakin ketika kematiannya itu disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ini. Fadzuqul azab, maka rasakan sanksi azab bima kuntum taksibun, bi dengan ma apa. Nah, nanti yang ditanya itu standar apa yang kamu pakai? Taksibun, usaha keras kamu. Jangan hanya ditakuti, bahaya, semua cara dipakai. Jangan sekedar dijanjikan janji-janji keberhasilan semu jangka pendek, semua cara dipakai. Berarti standarnya apa? Gagal berhasil ya. Bukan benar salah. Nah sekarang itu banyak orang menggunakan standarisasi itu gagal berhasil, meskipun doanya kepada Allah. Gampangannya gini ya, kalau Islam itu upacara, hanya dengan upacara selesai, saya nyolong pakai Bismillah selesai. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalim lam yubda bi Bismillah fa huwa akhta. Apapun hal penting yang tidak dibuka dengan bismillah, nilai pentingnya rusak ya. Masa gitu upacara? Padahal atas nama Allah itu legalitas. Kamu berbuat ini standar siapa yang kamu kak? Standar apa? Itu bi dengan apa? Jadi perbuatan kita itu dinilai. Standar apa yang kamu pakai? Jangan upaya keras itu. Upaya keras supaya terhindar dari bahaya, upaya keras supaya berhasil. Standarisasi benar salahnya tidak pakai dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ya, fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun. Kasab itu usaha serius itu. Masa orang kafir itu tidak serius? Serius, ada standar hukumnya kok. Sudah saya. Nggih. Hadirin rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita telah dijadikan pemahaman yang dari pemahaman diberikan oleh Allah daya untuk menjalani apa yang kita pahami. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.